Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarramin segenap jajaran pengurus Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek Ketenaga Kerjaan, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pengunjung taman syurganya Allah yang berbahagia. Kita berdoa dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidup dan kehidupan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, tentu yang pertama dan utama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang masih memberikan kita aneka macam nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam yang masih melekat dan bersemayam di dalam hati kita. Kemudian nikmat sehat walafiat, serta diberikan kesempatan kita untuk meluangkan waktu sejenak duduk bersimpu di majelis ilmu. Ini salah satu anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kita dapati akan berdampak positif dalam kehidupan kita, menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tersaji salam dan salawat kita bingkiskan selalu kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, bersama keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu menuntun kita umatnya menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang kumpul di kesempatan siang hari ini kelak kembali Allah kumpulkan di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan siang hari ini sejenak kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif yang insya Allah dapat menginspirasi kita semuanya. Kisah yang penuh dengan keteladanan yang bisa kita jadikan teladan juga buat kita semua. Satu hari Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu an, ketika beliau berhaji, saat itu pada pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah yang merupakan bagian dari rukun haji, beliau mendapati seorang pemuda pada saat tawaf itu hanya membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dari mulai start awal pada tawaf yang pertama sampai tawaf yang terakhir, sebanyak 7 kali memutari Ka'bah, yang beliau baca itu hanyalah ungkapan sallallahu ala Muhammad, yakni salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal itu terdengar dan diperhatikan oleh Ibnul Mubarak. Seusai ia tawaf, pemuda ini ditanya, "Wahai anak muda,
pada saat engkau bertawaf, kalimat yang kau ucapkan hanyalah sallallahu ala Muhammad. Tidak ada kalimat yang lain. Bukankah kau tidak mengetahui semua rangkaian ibadah ini ada kaifiatnya, ada tata caranya, bahkan ada bacaan-bacaan khusus ketika tawaf, kemudian sa'i, melontar jamrah, dan lain-lain. Tapi aku perhatikan pada saat engkau tawaf ini, bacaan yang hanya kau baca dari mulai putaran awal sampai finish di putaran yang ketujuh, putaran yang terakhir hanyalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apakah kau tidak mengetahui bacaan-bacaan yang lainnya? Maka pemuda ini menjawab, selesai ditanya, ada Tuan bacaan-bacaan yang lainnya. Dan aku tahu di setiap putaran tawaf itu pasti ada bacaan-bacaan yang dianjurkan dibaca pada saat bertawaf, sa'i, dan lain-lain. Namun mungkin aneh di telinga Tuhan ketika saya hanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ketika tawaf di start awal sampai pada tawaf yang terakhir. Saya punya peristiwa kejadian yang sangat menarik. Dan inilah bentuk syukur saya kepada Allah dan terima kasih saya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada peristiwa yang dialami oleh ini pemuda, saudara. Ketika pelaksanaan musim haji tiba, satu hari saya niat berhaji bersama kedua orang tua saya. Perjalanan dari Baghdad. Baghdad itu mana ya Pak? Hah? Irak. Perjalanan dari Baghdad sampai ke Mekah. Dan hajinya ini backpacker. Dia bawa peralatan seadanya. Dan setiap kali malam tiba, dia membuka tenda, ngecamp dia. Dia hanya berdua oleh ayahnya, di samping ada juga rombongan-rombongan yang lain pun berhaji bersamanya. Namun ketika dalam perjalanan, saat itu orang tua saya mengalami sakit. Hingga akhirnya saya buka tenda, kemudian bermalam saya di situ, dan kondisi orang tua sakitnya semakin parah. Akhirnya saya selimuti orang tua saya dan saya berusaha mencari obat demi kesembuhan orang tua saya. Keluarlah dari tenda mencari obat ke sana sini. Hingga memakan waktu yang cukup lama, jemaah. Dan pada akhirnya ketika ia menemukan obat seadanya, dia kembali ke tenda. Apa yang terjadi? Orang tuanya ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Memang ketika kejadian itu ada dua kesedihan yang aku alami. Yang pertama, aku harus kehilangan orang tua yang aku cinta, yang aku sayang. Dan memang sebuah hal yang sangat manusiawi ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai itu, kita bersedih. Betul ya Pak? Saat kita harus kehilangan orang tua kita, mungkin belum sempat menyenangi sepenuhnya, mungkin belum sempat membahagiakan sepenuhnya, tapi harus kehilangan. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan luar biasa. Bahkan ada hal yang lebih menyedihkan lagi Pak. Kalau kita kehilangan orang yang kita cinta, umpama kedua orang tua kita meninggal dunia, kita pasti bersedih, kita pasti menangisi jenazahnya. Tapi kesedihan itu, air mata itu akan segera reda
seiring berjalannya waktu. Namun ada kesedihan yang gak akan pernah reda sepanjang hidup kita. Andai orang tua kita meninggal hari ini, air mata kita bercucuran, kesedihan karena kehilangan. Bahkan ketika orang tua kita disolati, kita memberikan kata sambutan sebagai seorang anak, mungkin saking tidak kuatnya kita menahan nangis. Pada saat sambutan pun mungkin terisak tangis kita. Kita ikut menghantarkan jenazah ayah kita atau ibu kita ke tempat peristirahatannya. Mungkin kita masih bercucuran air mata. Sedih kita harus kehilangan yang kita cintai. Tapi seiring berjalannya waktu, bergantinya hari, air mata itu akan reda, kesedihan itu akan hilang. Tapi ada satu hal yang membuat kita tidak akan pernah bisa melupakan begitu saja. Bahkan setiap kali kita mengingat, air mata berjatuhan. Apa kira-kira, Pak? Halo? Assalamualaikum. Ada sesuatu, satu hal yang membuat kita ketika teringat dengan ayah atau ibu yang meninggalkan kita, di saat itu air mata kita berjatuhan. Apa yang satu itu, Pak? Mau tahu? Apa kira-kira? Rindu. Meskipun setahun, 2 tahun gitu kan. Bahkan bertahun-tahun. Ya kalau kita sedih pada saat ia meninggal dunia, menangis kita, kesedihan itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Tangisan itu akan reda seketika. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan mungkin. Tapi ada sesuatu yang mungkin ketika kita selalu mengingatnya, air mata berjatuhan. Kenangan-kenangan yang gak akan pernah bisa kita lupakan. Muncul kerinduan, Pak, setelah kesedihan itu. Umpama 1 tahun ke depan kita jalan-jalan. Ternyata tempat kita rekreasi, dulu kita mungkin bersama orang tua kita pun pernah mendatangi tempat itu. Kira-kira teringat gak, Pak? Akhirnya yang muncul apa? Kerinduan yang luar biasa. Ya Allah, saya ingat banget dulu ayah di sini duduk, ibu di sini. Sekarang saya kesini udah gak bisa sama ayah, sama ibu. Muncul rindu itu. Tahun kemudian, 10 tahun kemudian, dan itu akan selalu teringat dan terkenang. Maka dari itu, berbuat baik terhadap orang tua kita dikala ia masih berada membersamai kita di dunia itu wajib. Namun jauh lebih wajib setelah ia meninggalkan dunia ini dan sudah tidak lagi bersama kita. Maka salah satu anjuran di setiap kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melupakan doa untuk kedua orang tua kita. Boleh jadi ibu bapak doa kita diterima oleh Allah, permintaan kita dikabulkan oleh Allah, karena dalam doa itu kita menyematkan, menyertai doa untuk kedua orang tua kita. Silakan kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajukan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita mau. Tapi jangan lupa untuk menyelipkan doa untuk kedua orang tua kita. Karena bisa jadi doa kita diterima oleh Allah, permohonan kita dikabulkan oleh Allah, lantaran kita menyertakan doa untuk kedua orang tua kita. Saya yakin jamaah mah bisa semua hafal semua doanya. Paling tidak Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita minta apapun jangan sampai melupakan doa itu, Pak. Karena itu adalah bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik, berbakti, berterima kasih kepada orang tua lebih wajib lagi di saat mereka sudah tidak membersamai kita. Karena harus kita akui dengan jujur, hidup itu yang paling enak ketika masih ada ayah ibu bersama kita. Betul ya, Pak? Itu seindah-indahnya hidup. Senikmat-nikmatnya hidup
saat ayah ibu masih bersama dengan kita. Kadang kita suka berselisih, entah dengan adik kita atau dengan kakak kita. Pasti yang menjadi lem perekat itu orang tua kita. Betul nggak? Andai kata kita berbeda pendapat, berselisih, hingga menimbulkan pertengkaran, entah itu dengan adik atau dengan kakak, pasti ayah atau ibu yang menjadi lem perekat untuk kita menyatukan. Terasa Pak, mungkin di antara kita ada yang datang siang ini, yang masih ada ayah ibunya, bersyukurlah. Karena itu seindah-indahnya hidup, senikmat-nikmatnya hidup. Tapi kalau sudah tidak ada, baru terasa. Makanya ada sebuah nyanyian, kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Masya Allah. Kembali ke kisah, dia menceritakan hal ini kepada Ibnul Mubarak. Kesedihan pertama saat saya harus kehilangan orang yang saya cintai, yaitu ayah saya, orang tua saya. Tapi Tuhan, ada kesedihan yang lebih menyedihkan katanya. Ternyata jenazah orang tua saya di sekujur tubuhnya menghitam. Padahal selama ia hidup di alam dunia, kulitnya bersih putih. Namun aneh bin ajaib, saat saya kembali ke tenda, melihat orang tua saya telah meninggal dunia, saya membuka kain penutupnya. Ternyata sekujur tubuh ayah saya itu berubah menjadi hitam dan legam. Hati saya bertanya-tanya, ada apa dengan orang tua saya? Semasa hidupnya berkulit putih, tapi ketika meninggal dunia itu kok kulitnya jadi hitam, wajahnya jadi hitam legam. Timbul hal itu, bahkan pertanyaan, nanti bagaimana kalau ada yang datang bertakziah, melihat keadaan ini, saya malu. Hingga ditutupi kembali wajah ayahnya yang hitam legam tersebut. Dia berusaha menghibur dirinya. Di depan jenazah ayahnya itu, dia membuka Al-Quran, lalu dia mengaji di situ. Sambil berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ayah saya banyak melakukan kesalahan waktu di dunia, banyak melampaui batas waktu di dunia, maafkan ya Allah. Ya Allah, kalau ini memang merupakan bentuk azab darimu, ampuni orang tua saya ya Allah. Dia menangis sejadi-jadinya. Tak lama kemudian, karena memang lelah dan capek yang sangat amat luar biasa, dia ngantuk dan ketiduran. Hingga saat dia tertidur, datanglah sesosok manusia yang berpakaian serba putih dan gantengnya itu luar biasa. Dan dia adalah orang yang pertama kali bertakziah di hadapan jenazah ayah saya. Tak lama kemudian dia membuka kain penutup tersebut, lalu diusapnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diusap sekujur tubuhnya. Hingga apa yang terjadi jamaah? Itu kulit yang hitam legam, seketika itu pula berubah menjadi putih kembali, bahkan lebih putih dari sebelumnya. Terperangah ini, gak lama kemudian dia pegang orang tersebut sambil mengucap, Jazakallah ahsanal jaza. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Ketika ia ingin pamit, saya kembali memegang tangannya. Maaf, Tuhan ini siapa ya? Dan ada apa dengan ayah saya? Yang kulitnya semula putih, ketika dia meninggal dunia berubah menjadi hitam. Tuhan ini siapa? Akhirnya dia katakan, apakah kau tidak mengetahui saya? Ana Muhammad bin Abdullah. Saya ini Muhammad bin Abdullah. Ternyata yang datang dalam mimpinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada hadis yang menyatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpinya, kata Rasulullah, maka itulah aku yang sebenarnya. Karena Rasul tidak bisa diserupai dengan apapun. Kalau yang lain bisa diserupai, Pak. Kita mimpi siapa bisa diserupai. Tapi kalau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak akan pernah bisa diserupai. Dan beliau yang mengatakan itu, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, artinya mimpi bertemu aku, maka itulah aku yang sesungguhnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah rizki bisa mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau di Hadramaut tuh Pak, di Yaman, itu kalau anak-anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, itu belum mimpi jumpa Nabi Muhammad, itu orang tuanya istighfar sejadi-jadinya. Ya Allah, saya kasih makan apa anak saya? Apakah ada uang haram yang masuk ke dalam tubuhnya? Ya Allah, kok anak saya itu sampai umur 7-8 tahun belum mimpi jumpa dengan Rasulullah. Jadi mereka tuh anak-anak tuh kalau mimpi Rasulullah tuh udah biasa, Pak. Saya mau tanya di jamaah, ada nggak yang pernah mimpi Rasulullah? Halo, ini orang semua kan yang saya tanya. Ya Allah, pengen nggak mimpi ketemu Nabi, Pak? Ada kerinduan nggak pengen jumpa Rasulullah dalam mimpi kita? Insya, kalau mimpi pengen ketemu Nabi, maaf ya Pak, bukan saya ngajarin, tapi ngasih tahu. Tidurnya juga harus beradab. Sebelum tidur, kalau bisa wudu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu mohon kepada Allah, ya Allah, karuniakan saya malam hari ini bisa jumpa Rasulullah. Dan tidurnya itu tutup aurat. Pengen ngimpi Nabi, tidurnya aja aurat terbuka. Ada nggak di sini yang begitu? Udah nggak wudhu, udah nggak sholat sebelum tidur. Ya Allah, tidur seadanya. Ngarep pengen ngimpi Nabi. Mana mungkin? Jadi kalau ada keinginan, ada kerinduan, pengen jumpa Rasulullah, pengen ngimpi Rasulullah, ya harusnya tidurnya pun harus pakai adab lah, pakai akhlak. Bagaimana tidur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mimpi berjumpa dengan Rasulullah, itulah Rasul yang sebenarnya. Begitu ini anak mengetahui ternyata yang datang dalam mimpinya itu Rasulullah, sungguh sesuatu yang sangat menggembirakan dirinya, yang menghapus dan meredakan kesedihannya. Kemudian ada pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa orang tua saya seketika berubah wajahnya yang semula kulitnya putih bersih, namun saat dia kembali menghadap Allah, kulitnya menjadi hitam dan legam. Ada apa dengan orang tua saya ya Rasulullah? Hal ini ditanyakan sama Rasulullah dalam mimpi. Akhirnya Rasulullah menjawab, wahai fulan, ayahmu memang semasa hidupnya melampaui batas. Ayahmu melakukan hal-hal yang di luar batasan. Ayahmu seringkali melanggar aturan-aturan Tuhan.
ayahmu gemar melakukan dosa dan maksiat. Namun ada kelebihan di satu sisi. Ayahmu ini seringkali berselawat kepadaku. Tidak pernah lisannya tidak basah kecuali ia menyebut namaku. Jadi kegemaran ayahmu ini adalah berselawat kepadaku meskipun ayahmu itu hidup dalam bergelimang dosa dan maksiat. Tapi ia seringkali menyebut-nyebut namaku. Hingga pada saat sakaratul mautnya, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah tolongin saya ya Rasulullah dalam menghadapi sakaratul maut. Ketika kalimat itu yang diucap, saya datang membimbing ia pada saat sakaratul mautnya hingga kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan yang diceritakan anak muda kepada Ibnul Mubarak. Kenapa setiap putaran tawaf yang saya baca hanya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sebagai bentuk terima kasih saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat diriku tidak malu kepada orang-orang yang nanti melayat bertakziah kepada ayahku. Karena Rasul telah menolong ayahku. Dan saatnya setiap kali saya tawaf dan melakukan amalia apapun, tidak akan pernah lepas lisan saya untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagai ungkapan akhir, selawat yang kita baca itu akan mendapatkan nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang gemar membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 jaminan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Yang pertama, yughfaru dzambuk. Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Ternyata selawat yang kita baca itu pun mampu mengikis dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, tukfahammuk, akan menghilangkan kesumpekan, kegelisahan yang ada dalam hati kita. Dan yang ketiga, watuqdo hajatu, salawat yang kita baca insyaallah ta'ala akan dapat mengabulkan segala hajat dan permohonan kita. Maka dari itu, melalui majelis yang mulia ini, perbanyaklah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Orang yang cinta itu biasa banyak menyebut sesuatu yang ia cintai. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan kita berselawat kepada Rasulullah tidak harus berwudu. Kapanpun, dimanapun, dalam kesendirian atau di tengah keramaian, kita berselawat kepada Rasulullah, mau menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat, mau sambil berdiri di kendaraan, sambil duduk, bahkan ketika kita berbaring, sering-seringlah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah nanti di yaumil qiyamah Rasul mengenali kita. Rasul yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Karena di dunia kita selalu menyebut-nyebut namanya. Insya sekelumit itulah kisah yang ingin saya paparkan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari kisah yang pernah dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak. Dan mudah-mudahan hati kita dan seluruh jamaah kita berharap kepada Allah agar selalu terkoneksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika seseorang mempunyai hubungan dekat, ketika seseorang hatinya selalu terkoneksi kepada Rasulullah sebagai kekasihnya Allah, orang terdekatnya Allah, insya Allah hidup dan kehidupan kita selamat dari dunia, barzah hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, inilah kami hamba-hambamu yang lemah tanpa daya, kembali mencoba mengetuk pintu ampunanmu ya Allah. Ampuni semua dosa dan salah kami, sekotor apapun diri ini, sehitam sekelam apapun masa lalu kami. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, bimbinglah kami selalu ya Allah, agar menjadi hamba-hambamu yang pandai bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan berterima kasih kepada Rasulmu. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, jadikanlah kami selalu hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmatmu ya Rabb. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang bisa memperbaiki hidup setiap harinya dengan kebaikan. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang bisa memanfaatkan sisa-sisa umur yang kau berikan dalam kebaikan dan ketaatan. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, jika pada saatnya nanti kami harus mengakhiri cerita hidup di dunia, kami ingin kembali kepadamu dalam keadaan tersenyum bahagia. Kami ingin kembali kepadamu ya Allah dalam keadaan baik. Kami ingin kembali kepadamu ya Allah dalam membawa kenangan-kenangan yang baik, yang nanti akan menjadi cerita indah di kemudian hari. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, jadikanlah tempat kami bekerja ini menjadi tempat yang penuh dengan kenyamanan, menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, sebagai penutup doa kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas kesalahan kehilafan yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kami, baik mereka yang masih membersamai kami di dunia ataupun keduanya yang taat ini telah tiada. Ya Allah, ya Rabbana wa ya ilahana, kumpulkan kami kembali nanti di syurgamu ya Allah bersama ayah dan ibu kami, bersama orang-orang yang kami cinta. Ilahana ya Rabbana, ilahana ya Rabbana, ilahana ya Rabbana. Kami sadar hidup kami hanyalah sementara, sekedar mampir sekejap mata. Maka yang sementara ini ya Allah, jadikanlah hidup yang penuh dengan makna. Jadikanlah hidup yang berkualitas di hadapanmu dan di hadapan sesama. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rabbana wa taqabbal du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Apa yang menjadi urusan dunia akhirat kami, berikanlah kemudahan ya Allah. Apa yang menjadi hajat-hajat kami, kabulkanlah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum